Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Cadela Putri dengan NIM 079 selaku perwakilan kelompok 17. Di sini kami akan mempresentasikan peranan teripang emas terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal dengan dosen pengampu yaitu Dr. Gigi Santi Hairani, Magister Sains, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan beberapa anggota kelompok 17, yaitu ada Mahmada dengan NIM 04 dan Maharani dengan NIM 031, dan saya sendiri yaitu Nanda Cadela Putri dengan NIM 079. Teripang emas dengan nama ilmiah Stichopus hermanni adalah hewan invertebrata laut bertubuh lunak, silindris, memanjang seperti buah mentimun, sehingga sering disebut sebagai timun laut yang dapat ditemukan dari perairan tropis hingga subtropis di seluruh dunia. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan potensi penghasil teripang terbesar di dunia. Teripang emas biasa digunakan sebagai makanan dan obat tradisional, terutama di Asia dan Timur Tengah. Teripang emas mengandung EPA dan DHA, omega 3, glikosaminoglikan, saponin, lektin, flavonoid, kondroitin sulfat, heparin sulfat, dan proteoglikan. Penelitian teripang emas secara in vivo pada tikus Wistar diabetes mellitus yang diinduksi Porphyromonas gingivalis dan diberikan gel teripang emas dengan konsentrasi 3% secara topikal pada sulcus gingiva yang mengalami inflamasi sebanyak 0,1 ml per hari selama 7 hari. Menunjukkan hasil, terdapat peningkatan jumlah osteoblas, peningkatan pelepasan osteoprotegerin, peningkatan jumlah fibroblas, peningkatan kepadatan kolagen, peningkatan pelepasan interleukin 10, serta terjadi penurunan pelepasan interleukin 1 beta. Penelitian teripang emas berdasarkan jurnal review, secara in vitro teripang emas dapat menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis. Secara in vivo, penggunaan teripang emas pada konsentrasi 40% dapat meningkatkan jumlah limfosit selama proses penyembuhan ulcer. Teripang emas juga memiliki efek antiinflamasi pada tikus serta membantu proses remodeling ligamen periodontal. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang menggunakan pasta gigi dengan kandungan ekstrak teripang emas menunjukkan adanya perbaikan kontrol plak dan perbaikan kondisi gingiva, serta penggunaan pasta gigi dengan ekstrak teripang emas ini dapat menurunkan skor perdarahan papila dan gingival index. Asam eicosapentaionat dan asam docosahexaionat merupakan memiliki peranan penting dalam antiinflamasi dengan menghambat prostaglandin dan 5-lipoksigenase sehingga menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Lalu sebagai pembentukan tulang dengan menurunkan sekresi matriks metaloproteinase dan resorpsi tulang sehingga meningkatkan aktivitas osteoblas dalam pembentukan tulang. Lalu sebagai antioksidan dengan mengaktifasi superoksida dismustasi sehingga mencegah stres oksidatif pada kondisi hiperglikemi. Lalu ada omega 3 dengan menghambat produksi prostaglandin E2 sehingga menurunkan produksi sitokin proinflamasi, lalu menurunkan sekresi matriks metaloproteinase sehingga mengalami peningkatan kolagen. Ada glikosaminoglikan di mana mencegah kerusakan tulang alveolar dengan mengeluarkan asam hyaluronik yang meningkatkan transforming growth factor beta yang meningkatkan proliferasi dan diferensiasi osteoblas, fibroblas, dan sel epitel sehingga meningkatkan osteoprotegerin, mencegah ikatan reng dan rengkelnya, lalu osteoklas apoptosis. Saponin ini nih sebagai antibakteri di mana menstimulasi makrofag sehingga meningkatkan proliferasi limfosit T dan limfosit B untuk melawan bakteri patogennya. Lalu ada antiinflamasi yaitu dengan menghambat enzim siklooksigenase
yang untuk mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin sebagai mediator inflamasinya. Teripang emas juga mengandung lektin. Lektin ini bermanfaat sebagai antibakteri dan meningkatkan sintesis kolagen. Nah, sebagai antibakteri, si lektin ini bisa menghambat bakteri patogen pada penyakit periodontal dengan cara menurunkan kadar LPS. LPS itu merupakan lipopolisakarida endotoksin dari bakteri gram negatif dan juga dapat menurunkan TLR. Nah, untuk meningkatkan sintesis kolagen, si lektin ini bisa menurunkan stres oksidatif sehingga nantinya akan terjadi penurunan dari aktivitas makrofag dan NFK beta sehingga sitokin proinflamasi akan menurun. Nah, dengan sitokin proinflamasi menurun, maka akan terjadinya penurunan Rankel dan penurunan produksi dari osteoklas sehingga dapat meningkatkan sintesis dari kolagen. Nah, selanjutnya ada kandungan flavonoid. Jadi flavonoid ini bisa bermanfaat sebagai antiinflamasi dan sebagai antioksidan. Nah, yang pertama sebagai antiinflamasi, jadi flavonoid ini bisa menghambat endotoksin dari bakteri Porphyromonas nigifalis yang merupakan bakteri penyebab penyakit periodontitis, sehingga nantinya tidak terjadi aktivasi dari NFK beta yang membuat inflamasi itu terhenti. Lalu sebagai antioksidan, si flavonoid ini bisa menghambat bakteri patogen itu untuk membentuk ROS atau reaktif oksigen spesies sehingga tidak terjadinya stres oksidatif. Selain itu juga flavonoid ini bisa mengendalikan ekspresi dari gen NFK beta. Nah, yang selanjutnya lagi ada kandungan kondrotin sulfat. Kondrotin sulfat ini bisa bermanfaat sebagai antiinflamasi dengan cara menghambat enzim COX atau siklooksigenase yang apabila enzim ini dihambat, maka asam arakidonat itu tidak dapat diubah menjadi prostaglandin. Dan apabila prostaglandin tidak diproduksi, maka akan terjadinya penurunan sitokin inflamasi, contohnya interleukin 1 dan TNF-alfa. Lalu untuk kandungan selanjutnya itu ada heparin sulfat. Heparin sulfat ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai peningkatan sintesis kolagen dan remodeling tulang. Nah, karena heparin sulfat ini bisa memodulasi FGF2. FGF2 ini merupakan growth factor dari fibroblast, sehingga nantinya akan terjadi modulasi dari matriks ekstraseluler seperti kolagen yang dapat meningkatkan sintesis kolagen dan juga dapat meningkatkan ekspresi osteopontin yang nantinya akan berguna dalam proses remodeling tulang. Lalu untuk kandungan yang terakhir itu proteoglikan. Proteoglikan ini dapat meregulasi aktivitas dari TGF-alfa sehingga dapat meningkatkan sintesis kolagen yang berguna dalam proses penyembuhan luka sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Lalu karena banyaknya kandungan bioaktif teripang emas yang berperan dalam proses penyembuhan penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal, maka kedepannya teripang emas dapat dijadikan sebagai pasta gigi dan obat kumur yang bisa didapat dengan mudah di pasaran. Dengan adanya ekstrak teripang emas yang dikemas dalam bentuk pasta gigi dan obat kumur ini, diharapkan dapat memudahkan pengaplikasiannya, namun tetap memiliki khasiat yang baik. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.